Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana teori sehubungan dengan komunikasi antar budaya bisa diimplementasikan. Contoh kasus ya, atau contoh cerita, atau contoh keadaan, atau contoh fenomena di mana fenomena itu bisa ditelaah melalui teori-teori komunikasi antar budaya. Misalnya ketika ini fenomena di sekitar saya ya, tentunya saya mencontohkan fenomena yang terjadi di sekitar saya. Dulu saya pernah kuliah, dan di tempat kuliah saya itu ada seorang mahasiswa dari Afrika, tepatnya dari Madagaskar. Madagaskar itu memakai bahasa Perancis, tapi ketika kuliah dia memakai bahasa Inggris. Ya. Kuliah di Indonesia, saya kuliah satu kelas dengan beliau. Lalu ada teman saya satu lagi dari Indonesia, dari Tulungagung. Mereka bercanda, kami bercanda, kami dan banyak teman-teman satu kelas lainnya bercanda. Lalu teman dari Tulungagung ini ya, mengacungkan jari tengah, tapi konteksnya bercanda ya, karena kami biasa itu bercanda mengacungkan jari tengah. Tapi orang dari Madagaskar ini ketika diacungi jari tengah, dia menganggap itu serius. Kenapa? Karena ada perbedaan budaya yang belum dipahami dia secara menyeluruh. Sebagian orang Indonesia, paling tidak teman saya dan teman-teman di kelas, itu menganggap mengacungkan jari tengah itu sebagai canda pada waktu itu ya. Ini konteks pada waktu itu. Tetapi ternyata teman dari Madagaskar ini menganggap itu sebuah penghinaan, sebuah tantangan untuk beradu fisik dan lain sebagainya. Intinya yang negatif. Kenapa itu bisa terjadi? Fenomena seperti ini bisa ditelaah melalui teori-teori komunikasi antar budaya. Saya akan berikan contoh lagi. Pada suatu ketika ada seorang suami yang nada bicaranya sangat lembut, menikah dengan seorang perempuan dari sebuah budaya yang kalau bicara itu seakan-akan berteriak-teriak, begitu ya. Budaya yang laki-laki dari budaya yang biasanya orang kalau ngomong lembut, sedangkan yang perempuan berasal dari budaya, dari suku, dari latar belakang di mana ngomong itu seperti teriak-teriak. Padahal dia biasa aja, cuma seperti orang teriak-teriak, seperti orang marah-marah. Suami dan istri ini sudah saling memahami satu sama lain. Problemnya ketika istri yang suaranya kencang tadi sowan atau berkunjung ke keluarga suaminya, di mana keluarganya itu punya latar belakang budaya yang ketika ngomong itu harus lemah lembut. Otomatis ada problematika di sana. Problematika yang tercetus karena perbedaan budaya. Fenomena semacam ini bisa pula ditelaah melalui teori-teori komunikasi antar budaya. Tentunya teori-teori komunikasi antar budaya itu ada banyak. Intinya adalah begitu banyak fenomena di sekitar kita yang mungkin kadang-kadang tidak kita sadari, mungkin juga kita sadari, bisa ditelaah melalui teori komunikasi antar budaya. Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.